Hasil survei elektabilitas kepala daerah Anies terperosok. Ini penyebabnya. Wabah corona dimanfaatkan sebagai ajang unjuk gigi oleh sebagian kepala daerah, terutama di Pulau Jawa yang tingkat penyebarannya sangat besar. Sebut saja Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo, dan Khofifah. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menyebut pandemi corona berdampak kepada elektabilitas menuju pemilihan presiden dan atau pilpres. Pandemi ini bisa menjadi lahan bagi kepala daerah untuk menunjukkan taringnya, demikian kata Burhanuddin. Indikator Politik Indonesia melakukan survei dengan menyodorkan 14 nama untuk dicalonkan potensial untuk 2024. 4 di antaranya adalah 14 nama itu adalah kepala daerah. Survei kami menunjukkan elektabilitas 2 kepala daerah naik selama pandemi, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, kata Burhanuddin. Menurut survei, indikator elektabilitas Ganjar naik dari 9,1% pada Februari 2020 menjadi 11,8% pada Mei 2020. Adapun elektabilitas Ridwan Kamil naik tajam 3,8% menjadi 7,7%. Elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turun dari 12% menjadi 10,4%. Begitu pula dengan elektabilitas Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dari 5,7 menjadi 4,3%. Survei ini dilakukan pada 16-18 Mei 2020 dengan 1.200 responden. Para responden diwawancarai via telepon. Mereka dipilih secara acak dari kumpulan sampel acak survei tatap muka langsung yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada rentang Maret 2018 hingga Maret 2020. Margin of error survei adalah kurang lebih 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasil survei ini tidak mengherankan, terutama mengenai elektabilitas Anies dan Khofifah. Untuk Khofifah tidak ada yang istimewa, biasa saja. Apalagi soal ribut-ribut mobil PCR yang dialihkan ke kota lain membuat citranya sedikit tercoreng. Yang ingin kita bahas adalah Anies Baswedan. Orang ini digadang-gadang akan mencalonkan diri sebagai capres potensial, terlepas apakah dia menang pilkada 2022 ataupun kalah. Tahun 2004 adalah tujuannya. Meski masih terlalu dini membahas elektabilitas kepala daerah menyongsong Pilpres 2024, tetapi ini cukup menarik. Ada banyak faktor yang menyumbang turunnya elektabilitas Anies melalui survei ini. Kesilan itu bermula pada tahun 2020 di mana awalnya Jakarta mengalami banjir parah selama berkali-kali. Anies tidak kompeten mengatasinya. Dia hanya cari muka dan kompres untuk melindungi mukanya. Proyek normalisasi sungai yang sangat penting pun diabaikan. Proyek naturalisasi sungai yang dia banggakan pun tidak menemui titik terang alias cuman di mulut doang. Habis banjir datanglah wabah corona awal Maret 2020. Disinilah Anies menemui kesialan selanjutnya yang membuat namanya kian terperosok. Kerjanya bikin konpres melulu, selalu tampil beda. Yang penting beda dengan pemerintah pusat biar dianggap bekerja. Gimana tidak yang dikunjungi bukan warga tapi kebun binatang dan kasih nama ke jerapah. Gimana tidak yang dikunjungi ya bukan warga ataupun berkunjung ke rumah kelega, melihat lukisan, keris, dan perpustakaan. Saat banjir datang dia sembunyi entah kemana. Saat wabah corona datang dia cari panggung dan sering bikin kompres. DKI sudah kenyang disuguhi acara konvers, tetapi sama sekali tidak puas dengan kinerja gubernurnya. Belum lagi dia mencari panggung lewat media asing dan menyindir pemerintah pusat soal penanganan wabah corona. Resiko salah pilih pemimpin saat pilkada yang lalu. Publik juga tahu kalau kepala daerah lain aktif turun ke lapangan, sedangkan Anies lebih sering naik podium konvers sambil mengundang sensasi lewat pernyataan yang penting asal tampil beda. Meski ini hanya survei dan tidak bisa dijadikan patokan karena masih terlalu dini, tetapi ini bisa menjadi gambaran besar ke depannya. Beginilah kehebatan Anies yang setengah-setengah. Kalau soal menata kata, kemampuannya maksimal tanpa halangan. Kenapa elektabilitas Anies masih tinggi? Dia diuntungkan dengan posisi sebagai Gubernur DKI Jakarta yang mendapat ekspos dari media secara masif. Tidak ada tanpa pemberitaan mengenai orang ini yang otomatis membuatnya menjadi kepala daerah terpopuler. Populer bukan berarti paling hebat dan berprestasi, itu dua hal yang berbeda. Artikel ini dikutip dari siwu.com dan ditulis oleh X Hardi. Terima kasih.
bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Dulu Maluku Utara dianaktirikan. Dengan adanya Jokowi bekerja untuk membangun dan terus membangun. Sekarang kami Maluku Utara sudah menjadi anak sungguhan yang selalu diperhatikan. Jokowi, rakyat membutuhkanmu. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Ayo Jokowi, rakyat selalu